Hai Bunda, nah hari ini aku mau sharing tentang pengalaman aku mengikuti program hamil. Nah, jadi kalau ngomongin program hamil itu kalau menurut saya itu memang sebaiknya kita ke dokter. Kenapa? Karena saya sendiri pun pernah ya minum susu untuk perencanaan kehamilan sampai habis berkardus-kardus gitu ya, tapi tidak juga berhasil. Kemudian ada yang orang bilang minum Natur E dan waktu itu Natur E dan susu Prenagen gitu ya, itu juga tidak berhasil, tetapi mungkin juga berhasil di beberapa orang. Sampai pada akhirnya kami memutuskan untuk ke dokter kandungan untuk memulai sebuah program hamil. Nah, jadi pada saat kami ke dokter kandungan itu biasanya ditanya ini sudah pernah hamil atau belum sebelumnya. Nah, karena saya sudah pernah hamil walaupun memang PO dan pada akhirnya kuret gitu ya, tapi itu membuktikan bahwa saluran tuba saya tidak terhambat. Nah, berbeda dengan orang yang belum pernah hamil gitu, biasanya disarankan juga untuk tes HSG ya, untuk mengecek apakah di saluran tubanya ada penghambat ya, ada sumbatan atau tidak. Nah, jadi waktu itu yang treatment yang dilakukan kepada saya adalah mengecek kualitas sel telur. Nah, untuk mengecek kualitas sel telur ini memang karena kami belum pernah program hamil sebelumnya, jadi memang ada beberapa kali miss ya. Kami datang di saat yang tidak tepat sehingga harus mengulang kembali lagi gitu ya. Nah, memang sebaiknya datangnya itu ketika sudah 5 hari, kurang lebih 5 hari ya kalau tidak salah, setelah haid ya, ketika masa subur kurang lebih seperti itu. Jadi kualitas sel telurnya yang sedang diproduksi itu bisa terlihat dengan jelas. Nah, setelah itu suami saya juga disuruh untuk tes kualitas sperma. Nah, jadi kami disarankan untuk tes kualitas sperma. Nah, karena waktu itu di rumah sakitnya tidak menyediakan tes tersebut, sehingga kami diberikan surat rujukan untuk tes sperma itu di lab ya. Terserah kalian boleh pilih di mana saja. Nah, waktu itu lab yang kami pilih itu adalah di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Karena menurut kami di sana harganya yang sangat terjangkau ya. Harganya hanya sekitar 200-an sampai 300, saya agak lupa persisnya. Di tahun 2009, di tahun 2020 ya, 2020 awal, itu sekitar ya lebih tahun ya, saya agak lupa. Nah, itu harganya masih sekitar segitu. Nah, memang ya kalau kita ngomongin tes sperma itu bervariasi ya untuk harganya, dan fasilitasnya juga tentu berbeda gitu. Nah, kalau untuk di Rumah Sakit Bethesda dengan harga yang cukup terjangkau ini memang tidak disediakan tempat khusus ya untuk mengambil cairan sperma gitu, tapi hanya difasilitasi dengan kamar mandi umum seperti itu. Nah, setelah itu maka kita menunggu kurang lebih, untuk menunggu hasilnya kurang lebih 1,5 jam ya. Kemudian hasilnya keluar dan hasilnya seperti ini. Nah, ternyata apa yang terjadi dengan kami gitu. Nah, hasilnya seperti ini ya untuk hasil tes suami saya. Oh ya, ini ternyata tahun 2021 awal ya. Jadi di sana akan diberikan sebuah hasil ya, dimana nanti akan disebutkan analisa spermanya, bagaimana dia secara
bentuknya, kemudian secara kualitasnya, kemudian secara jumlahnya dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti akan ada yang namanya volumenya, kemudian warnanya, pH-nya, kemudian kekentalannya atau keencerannya, kemudian jumlahnya, kemudian sel darah putihnya, bentuknya itu normal atau tidak gitu. Karena itu juga sangat berpengaruh gitu terhadap kualitas sperma itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana dengan daya tahan mereka gitu ya, apakah mudah mati, apakah lambat dalam bergerak, apakah gesit dan lain sebagainya, itu akan muncul semua hasilnya gitu dan nilai rujukannya. Nah, untuk suami saya sendiri ya puji Tuhan hasilnya bisa dikatakan normal ya, tapi memang ada sedikit persoalan, yaitu jumlah sel darah putih agak banyak gitu ya, yang mana dikhawatirkan terjadi infeksi. Nah, jadi waktu itu suami saya diberikan treatment untuk mencegah adanya infeksi ya, kalau tidak salah waktu itu amoxicillin gitu ya. Nah, kemudian untuk saya sendiri, karena saya kadang-kadang setelah kuret itu sering terlambat haid agak lama, saya diberikan itu obat untuk melancarkan haid ya, yaitu namanya Ovacare. Nah, itu bisa dibeli di apotik, tapi memang waktu itu saya kurang paham apakah bisa dibeli bebas atau tidak gitu ya. Mungkin bisa saya beli di Kimia Farma berdasarkan resep dari dokter dengan harga satu kotaknya itu isi 30 itu Rp600.000 pada saat itu gitu. Nah, jadi saya minum Ovacare kurang lebih 1 bulan ya, sekitar 1 bulan ya, atau lebih sedikit gitu. Dan puji Tuhan tidak berselang lama dari itu saya terlambat haid ya, hampir 3 minggu gitu. Nah, yang anehnya ketika saya tes terus di awal-awal terlambat haid itu dia selalu negatif hasilnya gitu, padahal sudah terlambat lebih 2 minggu gitu ya. Barulah di minggu-minggu yang ketiga saya tes PET dan hasilnya itu 2 garis, tetapi yang 1 garis itu samar-samar. Nah, jadi kemudian untuk memastikan itu saya pergi ke Obsgyn, dan memang yang terjadi itu belum bisa dibilang positif hamil gitu, karena memang belum ada tanda-tanda. Yang ada barulah penebalan dinding rahim gitu ya, janin dan lain sebagainya itu belum ada, kantong kehamilan pun belum terlihat gitu. Nah, jadi memang ya prosesnya cukup panjang gitu. Kemudian menunggu lagi untuk kembali ke Obsgyn. Setelah itu kami menunggu 3 minggu ya dari USG yang pertama, kemudian USG lagi, ternyata kantongnya sudah kelihatan. Nah, kemudian tapi janinnya belum ada gitu, padahal kalau ngitung dari HPHT itu minggu-minggunya udah pas, udah seharusnya si janin itu kelihatan gitu ya, si bakal janin itu kelihatan sih. Nah, akhirnya tapi puji Tuhannya dokternya ini bisa dibilang sabar dan baik ya, bisa dibilang support gitu. Jadi kami disuruh tetap minum vitamin, kemudian tetap yang memberikan treatment yang baik untuk bayi itu, walaupun memang secara kasat mata belum terlihat sama sekali gitu ya. Baru ketika kami kembali 2 minggu kemudian ya puji Tuhan sih janin itu sudah kelihatan. Nah, jadi itu sharing dari saya bagaimana kami menjalani program hamil setelah mengalami BO atau uret gitu ya. Karena memang kalau kita ngomongin BO itu sendiri ya memang jarang ya berulang, tetapi tidak untuk kemungkinan bisa berulang gitu. Maka dari itu ya tetap semangat selalu. Bye bye.